That's why. Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saya kita gaskan ya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama John berhasil menyelamatkan seorang warga Amerika yang disandra kelompok separatis di Afghanistan. Selesai melenyapkan para penyandra tersebut, si John mengaktifkan GPS supaya militer Amerika menjemput si Sandra. Setelah itu dia langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Film berlanjut, si John saat ini sudah di Amerika. Dia pun menemui orang yang membayarnya di sebuah museum. Begitu bertemu, si John menerima bayarannya. Disinilah baru kita tahu kalau orang yang menyewa jasanya bernama Max dan bekerja sebagai agen FBI. Ternyata selama ini dia bekerja secara diam-diam untuk FBI, melenyapkan penjahat yang menjadi target FBI. Saat mengecek uangnya, si John melihat sebuah memory card terselip di uangnya, lalu bertanya kepada si Max, dan si Max pun menjawab kalau itu adalah tugas berikutnya. Awalnya si John menolak karena dia berencana mau pensiun, tapi si Max memohon dan berjanji kalau ini yang terakhir kali. Dan akhirnya si John pun menerimanya karena pertemanan mereka sudah berlangsung lama. Sesampainya di rumah, si John langsung membuka memory cardnya yang berisi tentang profil targetnya, di mana targetnya kali ini bernama Richard yang berbisnis senjata ilegal, dan rata-rata kliennya adalah kelompok separatis serta teroris. Keuntungan yang didapatkannya sangat banyak hingga hartanya mencapai miliaran dolar dan memiliki sebuah rumah mewah di California, tepatnya di sebuah desa bernama Julian. Selesai menonton, si John langsung membuat identitas palsu serta menyiapkan perlengkapannya. Di tempat lain, si Richard baru mendarat lalu dibawa anggotanya ke rumah. Singkat cerita, si John sudah tiba di desa Julian lalu membooking kamar di sebuah hotel kecil yang ada di desa tersebut. Sedangkan tak jauh dari sana di sebuah warung kopi, dua orang serip bernama Darrell dan Sergeant sedang ngobrol sambil minum kopi dengan seorang penulis wanita bernama May. Hingga tak lama kemudian si John juga mampir ke tempat tersebut untuk ngopi. Dia pun mengenalkan dirinya sebagai pengacara saat si Darrell berkenalan dengannya, dan tujuannya datang ke desa tersebut untuk liburan sekaligus memancing. Dari mejanya si May tebar-tebar pesona kepada si John. Karena si Darrell terlalu banyak bicara, si John pun pamit. Film berlanjut dengan menaiki kapal kecil. Sambil mancing, dia mulai memantau rumah si Richard. Sedangkan di rumahnya si Richard melenyapkan seorang anggotanya yang ketahuan berkhianat, dan aksinya tersebut tidak luput dari pantauan si John. Sedangkan di tempat lain, si Max serta anggotanya baru tiba di desa tersebut. Si Max serta anggotanya membongkar barang yang mereka bawa, yang ternyata sebuah bom. Malam harinya si John kembali memantau berapa anggota si Richard yang menjaga rumahnya. Dia juga menggunakan kelinci untuk mengetes alarm rumah tersebut. Sedangkan di dalam rumah, anggotanya langsung mengamankan si Richard begitu alarmnya berbunyi. Hingga tak lama kemudian pengawalnya melapor kalau pemicu alarmnya kelinci. Di sini si Richard mulai curiga. Setelah itu si Richard menerima telepon dari si Max yang memberitahu transaksinya akan dilakukan 2 hari lagi, dan si Richard pun mengiyakannya. Di sini kita dibuat bingung kenapa si Max menjual bom kepada si Richard padahal dia seorang agen FBI.
Kita ke hotel di mana si John baru tiba. Dia sedikit kaget melihat si Mei menyapanya. Belum lagi si Mei mengatakan kalau dia juga menginap di hotel tersebut. Tapi setelah berkenalan, si John meninggalkannya. Begitu masuk kamar, dia langsung membuat di mana titik-titik pengawal si Richard. Besok harinya saat di tengah hutan, si John menerima telepon dari si Max yang memberitahu kalau dia dan si Richard akan bertransaksi 2 hari lagi. Si Max meminta si John untuk beraksi saat mereka melakukan transaksinya. Selesai menerima telepon, si John melakukan simulasi menyerang pengawal si Richard yang berjaga di luar. Film berlanjut sore harinya saat baru memasukkan peralatannya ke bagasi, si Mei menghampiri si John lalu mengajaknya nanti malam makan bersama dan si John pun mengiyakannya. Tibalah malam harinya, selesai makan malam, mereka berdua pun ngobrol ngadul ngidul. Sedangkan di tempat lain si Richard menyuruh pengawalnya menelepon si Max supaya transaksinya dilakukan malam ini juga karena dia curiga ada yang tidak beres. Hingga dini harinya saat si John masih tidur bersama si Mei, dia menerima telepon dari si Max yang menyuruhnya bersiap-siap karena transaksinya dipercepat, yaitu 1 jam lagi. Mendengar itu si John langsung berangkat dan meninggalkan si Mei. Di sini kita kembali dibuat bingung karena setelah si John pergi, si Mei langsung menelepon seseorang dan melaporkan kalau si John sudah berangkat. Dan lawan bicaranya menyuruhnya mengikuti si John. Singkat cerita, si Max sudah tiba di rumah si Richard, sedangkan si John langsung mengeksekusi 2 pengawal si Richard. Di sini dia merasa bingung karena menurut pengamatannya sebelumnya pengawal yang ada di luar ada 5 orang, tapi sekarang kok tinggal 2 orang. Hingga tak lama kemudian anggota si Richard mengepung serta menangkapnya. Kita ke dalam rumah di mana si Max menunjukkan bomnya dan si Richard menyerahkan bayarannya yaitu 24 juta dolar dalam bentuk obligasi serta 1 juta dolar tunai. Hingga tak lama kemudian pengawalnya berbisik melapor tentang si John. Mendengar itu si Richard pun pamit kepada si Max pergi sebentar. Beberapa saat kemudian si Richard menghajar si John lalu bertanya siapa yang mengirimnya, tapi si John diam saja walau sudah disiksa habis-habisan. Disinilah si Richard cerita kalau sejak alarmnya berbunyi kemarin dia sudah curiga, makanya dia merubah formasi pengawal yang ada di luar rumahnya. Karena tidak mendapatkan jawaban, dengan kesal si Richard menyuruh anggotanya melenyapkan si John. Malam pun berganti pagi, si John diseret ke sebuah bangunan di pinggir danau untuk dieksekusi. Tapi si John berhasil meloloskan diri setelah melenyapkan anggota si Richard. Dari atas bukit, si Mei memantau si John yang melenyapkan satu persatu anggota si Richard. Sedangkan di dalam rumah, si Richard meminta kode aktivasi bomnya, tapi si Max menjawab kalau kode tersebut akan diberikan lewat telepon begitu mereka naik ke mobilnya. Mendengar itu si Richard pun tertawa. Setelah itu pengawalnya menembaki anggota si Max serta mengikat si Max. Setelah itu si Richard menghajar si Max lalu bertanya apakah si John rekannya juga, tapi si Max menjawab tidak, dan lagi-lagi si Richard menghajarnya. Hingga tak lama kemudian si John menembaki anggota si Richard lalu mengejar si Richard yang berusaha kabur membawa si Max. Film berlanjut setelah si John mengirim si Richard ke alam lain, si Max menyerahkan bayaran si John. Di sini terjadi perdebatan antara si John dan si Max karena si Max membayarnya menggunakan uang si Richard. Di sini si Max cerita kalau dia ingin pensiun juga dan dia ingin pensiun menggunakan uang yang didapatnya dari si Richard. Dia pun menyamakan hidupnya dengan si John yang hidup dengan membunuh orang.
Mendengar itu si John tidak terima dan mengatakan kalau selama ini dia membunuh atas perintah negara, yaitu melalui si Max. Mendengar itu si Max pun marah-marah dan meminta si John tidak memaksanya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya karena mereka sudah berteman lama. Dengan terpaksa si Max pun ingin melenyapkan si John, tapi si John selamat karena tiba-tiba mobil si Richard meledak. Beberapa saat kemudian si Max siuman dan dia pun emosi begitu melihat si John serta tas berisi uangnya sudah tidak ada. Setelah itu dia menelepon anggotanya menjemputnya. Ternyata si May dan si Max bekerja sama. Di sini si Max menceritakan kalau si John kabur membawa uangnya, padahal sebelumnya dia sudah diberikan bagian yang adil. Tapi si May justru bertanya, mana yang dipilih si Max, uang atau si John? Mendengar itu si Max justru marah lalu menampar si May dan meminta si May untuk fokus ke masalah ini. Setelah itu si Max pergi ke kantor polisi dengan identitas sebagai agen FBI. Dia meminta bantuan kepada si Darryl untuk mengejar si John. Di sini dia membuat cerita palsu dan mengatakan kalau si John terlibat bisnis ilegal dengan si Richard dan selama ini si John adalah target operasi FBI. Mendengar hal tersebut si Darryl langsung percaya saja hingga ikut memburu si John. Tapi dengan keahliannya si John dapat melumpuhkan pengejarnya. Film berlanjut saat si Max dan si John baku hantam. Mereka berdua berusaha membela diri di hadapan si Darryl. Di sini si Darryl bingung siapa yang mau dipercayanya hingga dia menyuruh mereka berdua angkat tangan. Tapi si Max justru menembaknya menggunakan pistolnya yang berhasil direbut. Setelah itu dia menyandra si Darryl lalu berteriak-teriak memanggil si John. Tapi tak lama kemudian si John justru memanahnya hingga pindah alam. Setelah itu si John menuju jet pribadi si Richard dan melihat si May sedang duduk di dalam pesawat. Di sini si May justru mengajaknya masuk dan pergi dari tempat tersebut. Walau hatinya dilanda kebingungan, si John pun menurutinya. Akhir cerita di dalam pesawat, si May menawarkan kepada si John untuk pergi bersama-sama ke sebuah pulau kecil di mana penduduk setempat sangat cuek dengan asal-usul pendatang dan perbankan di sana juga aman. Dengan senang hati, si John pun menerima tawaran tersebut dan film pun selesai.